Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto teman-teman, di mana Bitcoin sudah menembus area 121.000 gitu ya, bahkan udah sempat ke area 123.000. Jadi kita akan bahas teman-teman di video ini what's next untuk Bitcoin juga. Kita juga update dari video sebelumnya dan live sebelumnya juga teman-teman. Saya lagi mulai streaming juga di dalam YouTube. Jadi kalau kalian yang miss the stream, kalian bisa lihat videonya atau kalian bisa rewatch juga beberapa. Di sini kita lebih bahas mengenai altcoins gitu ya. Tapi di video kita akan fokus mengenai Bitcoin, dan pastinya kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, pastikan kalian udah subscribe dan juga likes-nya juga teman-teman, karena support kalian sangat berarti untuk saya juga biar lebih semangat untuk buat kontennya gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk dulu aja langsung ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya, coba kita lihat situasi market saat ini bagaimana ya. Ini kalau kita lihat Bitcoin sedikit ada pump ke area kisaran 122.000 juga. Jadi akan cukup menarik. Secara 24 jam terakhir ada altcoins gitu ya, seperti Sui, Algorand, XDC, Uniswap yang mulai breaking out. Teman-teman kita bisa lihat dari sini 24 jam terakhir mereka mulai beberapa breaking out karena Bitcoinnya juga lagi naik gitu ya. Tapi ada beberapa yang sedikit koreksi juga. Tapi overall semuanya positif sih untuk market saat ini. Apalagi Bitcoin benar-benar baru aja menembus all time high-nya kembali gitu. Secara Fear and Greed Index kita di area grid, lucunya menariknya gitu ya, kita belum di extreme grid teman-teman ya. Padahal situasinya market ini udah lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi kita akan lihat gitu ya, apakah besok mungkin kita sudah di extreme grid atau kita masih di area grid. Tapi pump ini udah cukup besar sih kalau menurut saya untuk Bitcoin ya. Ini naik dari sini, udah naik 3%, hampir 5% lagi dari area konsolidasi kemarin gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam di teknikalnya mungkin. Nah, tapi yang saya mau bahas sebenarnya di video ini, mungkin kalian nanti bisa lihat juga di dalam judul videonya, yaitu adalah mengenai Crypto Week atau Minggu Kripto. Jadi kalau kita lihat dari sini, bahkan United States House Committee on Financial Services, jadi ini benar-benar dari pemerintah AS gitu ya, Amerika Serikat. Dia bilang bahwa apa? House announce week of July 14, yaitu adalah saat ini gitu ya, 14 Juli, Minggu 14 Juli, sebagai Crypto Week atau Minggu Kripto. Kenapa? Karena akan ada 3 hal yang akan dibahas di Crypto Week ini. Yang pertama adalah Clarity Act. Ini Clarity itu adalah kejelasan gitu ya. Ada Genius Act. Lalu ada Anti-CBDC Surveillance State Act. Ada ketiga act ini yang akan dibahas di dalam minggu ini gitu. Nah, di video ini salah satunya selain kita update market, kita akan mau tahu juga masing-masing dari ini apa. Lalu implikasinya terhadap ke market bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita bedah satu-satu teman-teman di sini, ya ini saya udah buka beberapa filenya. Yang pertama itu adalah Genius Act of 2025. Ya ini Genius Act yang di sini ya. Apa sih itu Genius Act? Genius Act ini dia berfokus terhadap apa? Kalau kalian bisa lihat di sini, to provide regulation. Ya, mungkin saya zoom sedikit. To provide for the regulation of payment, stablecoins and other purpose. Jadi memang fokusnya itu lebih ke arah stablecoins gitu ya, untuk lebih ada kejelasan gitu ya, untuk stablecoins. Ini kalian bisa dari sini ya, benar-benar fokusnya adalah stablecoins, digital assets juga. Kalian bisa dari sini, guiding and establishing national innovation for US stablecoins of 2025. Jadi ini adalah guide-nya. Jadi harus ada guide gitu ya, petunjuknya istilahnya untuk stablecoin di Amerika. Jadi benar-benar mungkin Amerika sangat-sangat udah mulai berfokus terhadap kripto juga gitu ya. Simpelnya ini bill-nya sebenarnya S.394 tapi dikatakan Genius Act of 2025 gitu. Jadi pertama adalah stablecoin. Lalu yang kedua itu adalah ini Clarity Act. Clarity Act of 2025 ini lebih untuk penjelasan. Tapi penjelasan ini untuk apa di sini? Ini untuk regulasi dan offer untuk apa? Digital commodities dari Security Exchange Commission atau SEC dan juga CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Artinya apa? Ini sebenarnya yang terkait dengan XRP gitu ya. Kalau kalian mungkin sempat ikutin gitu ya kasus-kasusnya, XRP itu dulu dikatakan sekuritas dan lain-lain karena ada issuer dan lain-lain gitu, ada ICO, dan itu melanggar beberapa hal lah. Jadi dianggap sekuritas dan lain-lain. Nah,
di Act ini gitu ya, di Clarity Act ini mau dijelaskan lebih lanjut gitu ya sebenarnya. Jadi kalian bisa dari sini system of regulation untuk offer and sale of digital commodities. Jadi benar-benar mungkin untuk behind the scene-nya, offeringnya gimana, sale-nya gimana gitu ya, bukan hanya untuk trading doang. Ya ini cukup menarik juga, kalian bisa perhatikan dan ini sangat penting sih. Jadi yang pertama ini lebih ke arah ini untuk altcoins, lalu ini untuk stable coins. Dan yang terakhir ini udah cukup jelas, yaitu adalah anti-CBDC atau Central Bank Digital Currency. Ya, kita tahu bahwa beberapa aset kripto gitu ya, itu bergerak di bidang CBDC, ya, Central Bank Digital Currency. Dan ini istilahnya menolak bahwa mengenai CBDC. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, nah ini ya, prohibit, ya, prohibit the Federal Reserve atau the Fed untuk offering certain products. Prohibit itu apa ya bahasa Indonesia ya? Melarang the Fed atau Central Bank Amerika untuk offering beberapa products, dan ya salah satunya adalah CBDC gitu, Central Bank Digital Currency untuk monetary purpose. Dan ini dijelaskan lebih dalam lagi gitu ya. Nggak boleh di issue CBDC lalu dan lain-lain. Kalian bisa lihat dari sini lebih detailnya lagi. Jadi benar-benar Amerika menolak CBDC mentah-mentah gitu ya. Lalu dia fokus ke dalam stable coins juga, dan juga untuk sale ini lebih karena untuk altcoins. Jadi sebenarnya semuanya ini sangat penting sekali, karena saya tahu bahwa di market crypto sendiri clarity atau kejelasannya itu masih abu-abu istilahnya gitu ya. Jadi kita mau tahu gitu, dengan adanya Act ini gitu ya, siapa tahu akan ada lebih kejelasan. Jadi orang-orang dan project-project crypto Web3 industry ini malah bisa lebih maju gitu. Apakah ini sepenuhnya positif? Enggak juga sebenarnya gitu ya. Anti-CBDC mungkin nggak akan terlalu positif terhadap kripto-kripto altcoins yang bergerak di bidang CBDC. Begitu pula mungkin untuk Clarity Act gitu ya. Mungkin ada yang melanggar sedikit kalau misalnya kalau kita tahu gitu ya. Karena kan ini lagi mau dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Nah, sekarang kita lihat juga kondisi market saat ini gitu ya, di mana US M2 supply lagi naik, China M2 supply juga ada kenaikan signifikan, Eropa juga lagi kenaikan signifikan gitu. Jadi benar-benar sangat menarik situasi saat ini, teman-teman. Dan gak hanya itu, mereka money supply naik, Bitcoinnya juga sitting di dalam all time high, ya, lagi tinggi-tingginya. Dan dengan Bitcoin harganya naik, di sini di screenshot 119.000 ya. Saat ini udah di 122 mungkin, 121 gitu ya. Satoshi itu memegang 1 juta Bitcoin, kira-kira more or less gitu ya. Jadi bisa dikatakan Satoshi ini bisa menjadi salah satu orang terkaya juga gitu ya di dunia. Tapi the first anonymous richest person in the world. Anonymous artinya apa? Artinya orang-orang gak ada yang tahu siapa itu Satoshi Nakamoto. Sejauh ini bahkan Satoshi Nakamoto ini belum tentu orang juga. Bisa jadi organisasi. Ya, tapi saya nggak mau sebar teori dan lain-lain, tapi intinya adalah Satoshi ini megang 1 juta Bitcoin ya, dan hanya ada 21 juta Bitcoin juga. Jadi kita akan melihat gitu ya, keadaannya bagaimana. Dan Satoshi sendiri kalau misalnya Bitcoin lebih dari $370.000 gitu ya, justru dia bisa surpass atau melewati Elon Musk dari net worth-nya. Seperti itu. Lalu sedikit cepat beberapa news terakhir teman-teman. Michael Saylor Strategy ini membeli kripto lagi, bukan kripto tapi Bitcoin 472 juta atau kisaran 4.200 Bitcoin teman-teman. Jadi walaupun market naik, dia beli Bitcoin benar-benar di pucuk ya. Kalian bisa lihat di sini average price-nya itu 111.000 dan saat ini ada di kisaran 71.000 per Bitcoin untuk average price dari Bitcoin-nya Strategy. Apakah kita masuk ke dalam banana zone? Saat ini kita bisa dikatakan mungkin kita udah lagi di atas ini sih. Gitu ya. Jadi kita akan lihat bentar lagi mungkin ini kisaran 130.000, 140.000. Jadi bisa jadi benar-benar banana zone itu terjadi, teman-teman ya. Walaupun at first mungkin kita lihat kayaknya nggak mungkin deh, tapi it's happening. Saat ini kenaikannya juga cukup signifikan soalnya. Dan ya ini terakhir news terakhir, teman-teman, ini harus diperhatikan adalah pemerintah Bhutan gitu ya lagi ngejual Bitcoin gitu. Tapi saat ini belum FAT sih, atau belum sesuatu yang besar juga sebenarnya, karena mereka hanya jualnya cukup kecil, hanya kisaran $59 juta atau 500 Bitcoin aja, dan mereka masih hold lebih dari 11.000 Bitcoin. Jadi Indian kalau misalnya mereka jual, ini sama seperti Jerman,
bisa jadi ada selling pressure, tapi saat ini saya rasa ini belum menjadi salah satu concern utama. Karena concern utama sebenarnya saat ini ya justru malah kelihatannya Bitcoin masih bisa naik lagi gitu. Nah, sebelum kita bahas teknikalnya, teman-teman, saya ada satu grafik yang saya mau share juga. Tapi saya mau share juga ke teman-teman mengenai BingX ya. BingX ini adalah CEX atau Centralized Exchange untuk di market crypto. Jadi kalau teman-teman yang lagi nyari exchange apa buat trading crypto atau buat investasi crypto, BingX is one of the option gitu ya. Dan ini saya sendiri juga pakai BingX. Cukup smooth UI-nya, kalian bisa perhatikan di sini. Kalian bisa langsung cek aja di dalam deskripsi. Dia list coin juga cukup cepat, teman-teman. Ada futures, ada spot juga. Kalian bisa trading. Memang lebih fokus juga di dalam tradingnya sih. Bahkan ada beberapa hal juga. Kalian kalau misalnya kalian daftar BingX gitu ya, kalian akan mendapatkan bonus-bonus juga. Ini bisa dapat mystery box. Dan mystery box ini kalian bisa dapetin untuk latihan trading. Kenapa? Karena BingX ini akan kasih kalian voucher untuk trading for free istilahnya. Kalau loss itu akan di cover oleh BingX, tapi kalau profit kalian akan keep profitnya gitu. Jadi kalau kalian tertarik untuk daftar BingX, feel free langsung daftar aja teman-teman, ada di kolom deskripsi ya. Kita lihat dari sini dia bisa ada spot trading, futures trading, dan juga ada grid trading. Ya ini nanti saya akan coba explore juga grid trading apakah cukup berpotensi, karena saat ini mungkin most of people, saya sendiri juga fokusnya di spot dan juga di futures gitu ya. Untuk trust, BingX ini menjadi salah satu top exchange juga. Jadi sebenarnya ya bisa dikatakan ini exchange yang udah cukup ada nama lah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Bitcoin, teman-teman. Tapi pastinya kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman semua, ya. Ini update dari analisa kita sebelumnya. Kita melihat bahwa Bitcoin ini naiknya cukup signifikan. Benar-benar momentumnya naik, tapi harus diperhatikan bahwa ada imbalance yang cukup besar di bawah. Imbalance ini seperti liquidity lah, yang belum di-tag diambil. Jadi kalau kita lihat secara overall saat ini, sebenarnya situasinya bisa dikatakan mungkin technically banyak orang cenderung melihat Bitcoin ini ke bawah. Kenapa? Karena naiknya cukup cepat sekali, sehingga ada liquidity di bagian bawah yang belum diambil, belum dijemput. Ya bisa aja, kalian bisa lihat, oh kayak gini, turun langsung. Ya mungkin bisa aja. Tapi kalau kita lihat lebih short term saat ini belum ada istilahnya terjadi pelemahan yang cukup besar, dan saya rasa pun momentumnya juga masih cukup strong. Kelihatannya ya, ini saya sempat remind juga teman-teman yang di dalam community bahwa banyak pada saat Bitcoin naik itu kalian mencari posisi nge-short. Kalian mencari posisi short di atas, padahal kalau misalnya momentumnya lagi kuat seperti ini gitu ya, lebih baik jangan dicari gitu. Karena ini sangat beresiko. Kalau hal-hal kayak gini, kalian mau timing untuk nge-short dan lain-lain, itu sangat beresiko. Malah kalian akan tambah liquidity untuk Bitcoin naik lagi. Makanya walaupun dia udah sempat naik lagi di sini kisaran 118.000, hari ini kemarin itu sempat naik lagi sampai 120.000 gitu. Kenapa? Karena mungkin tendensi orang-orang heavy on short, jadi kena short squeeze seperti itu. Jadi overall itu sih sebenarnya yang terjadi di dalam Bitcoin sendiri. Kalau saya pribadi secara short term mungkin akan expecting sedikit ada ranging konsolidasi, mungkin seperti ini, Bitcoin 121-120, ya bisa aja ke bawah. Ya area sebenarnya 114-115 pun juga cukup make sense teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini ada namanya Bitcoin CME gap juga. Nah ini CME gap terbentuk di kisaran area berapa nih? Di kisaran area 114.000 sampai 115.000. Makanya gitu ya, ini gap kan? Ini gap. Nah, kita kalau buka Bitcoin di sini ya bisa jadi kita turun ke bawah kisaran area ini, imbalance di area ini. Ini bisa gitu ya. Possible mungkin move-nya seperti ini, atau bahkan duluan karena besok akan ada CPI juga. Jadi kita mau lihat reaksi dari Bitcoin terhadap inflation atau CPI, itu akan cukup menarik juga. Ya jadi more or less itu yang kalian harus perhatikan juga untuk Bitcoin saat ini. Tapi ada satu grafik yang saya mau share teman-teman, dan ini grafik bullish sekali. Itu adalah grafik ini Bitcoin. Kenaikan Bitcoin saat ini menunjukkan bahwa Bitcoin ini sangat-sangat bullish, sangat-sangat kuat lah dikatakan. Kita bisa dari sini, ini grafik dari tahun 2021 ya. Dimana technically mungkin Bitcoin under pressure.
di sini, dan juga di sini. Sempat testing tapi nggak berhasil breakout, itu di kisaran April 2025. Ya Mei, ya kisaran sini 109.000 testing. Tapi saat ini dengan Bitcoin breakout seperti ini sedikit confirm mungkin akan adanya breakout gitu ya untuk Bitcoin. Pastinya minggu ini sebenarnya baru aja dimulai gitu ya. Jadi bisa aja dia nanti close-nya ternyata di bawah, itu bisa gitu ya. Atau bahkan koreksi kayak gini pun masih bisa gitu ya. Ini karena kita lihat di time frame weekly. Tapi ini situasi sepertinya Bitcoin itu akan go higher gitu. Kalian bayangkan Bitcoin udah di 120.000 di bulan Juli gitu. Saya nggak mau kasih teman-teman untuk FOMO dan lain-lain, karena menurut saya kesempatan itu masih akan datang. Tapi kita nggak tahu kapan gitu ya. Kita harus menunggu, harus sabar, benar-benar sabar. Kalau teman-teman bisa sabar ya itu akan paid off someday. Tapi situasi saat ini mungkin saya nggak gitu rekomend juga untuk membeli. Kenapa? Karena ini udah di atas ya, cukup atas. Mungkin masih bisa naik lagi, tapi resikonya itu masih cukup besar juga kalau teman-teman lihat gitu ya. Tapi pastinya ini tergantung juga dengan time horizon teman-teman juga. Kalian nge-hold Bitcoin mau berapa lama dan lain-lain gitu ya. Tapi ini satu grafik yang kalian harus perhatikan ya kira-kira teman-teman. Jadi itu aja, saya share sedikit informasi mengenai market crypto. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like, kalian bisa share juga. Kalau kalian tertarik untuk daftar BingX untuk trading, cari centralized exchange yang baru, feel free langsung cek aja juga di deskripsi teman-teman. Dan ya, itu aja, kita akan ketemu lagi di next video ya. See you all, bye-bye.